Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Selamat pagi semua teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang udah mau hadir di acara Meet and Greet ini. Terima kasih. Ini kalau moderatornya boleh di-share screen nggak ya, yang PPT-nya? Atau, oke, sebentar ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ini saya nggak tahu nih ada berapa. Oh, kita punya ada berapa peserta ini, ada 10 peserta gitu ya. Hari ini kita sesi saya ingin sharing aja, sharing terkait dengan sebenarnya profesi sarjana hukum itu mau jadi apa sih? Jadi memang kan kalau dulu waktu kita tahun 91 jadi sarjana hukum itu mungkin bukan jadi satu fakultas yang favorit ya, tapi lebih pada quote-unquote dulu mungkin kayak buangan gitu ya, bukan jadi favorit tapi jadi kayak alternatif yang keberapa lah gitu, karena itu mungkin kita masih ada yang lebih favorit seperti ekonomi. Saya ingat dulu banget kalau waktu tahun 91 tuh ini ekonomi, dan mungkin sampai sekarang juga masih yang favorit seperti itu ya. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun jadi sarjana hukum dan ngelihat teman-teman berkembang atau menapaki jalannya masing-masing, ada yang jadi in-house counsel, ada yang jadi lawyer corporate, ada litigasi, ada yang jadi di pemerintahan, ada juga di bank, ada juga di berusaha sendiri. Itu ternyata banyak sekali gitu ya, kita bisa jadi apa, karena sarjana hukum itu bisa jadi apa aja ternyata, nggak cuman sekedar jadi pengacara. Mungkin orang terlalu banyak yang hanya berpikir bahwa yang namanya sarjana hukum ya itulah pengacara, dan pengacara itu siapa sih? Pengacara itu ada yang di pengadilan, nggak gitu juga. Jadi sebenarnya banyak yang profesi-profesi yang bisa dijalani oleh seorang sarjana hukum. Nah, ini sebenarnya lebih pada sharing kepada mungkin untuk kita, mungkin kepada sharing saya sendiri ya, ini dari pengalaman selama 25 tahun ini, kira-kira 25 tahun lah kira-kira gitu ya, bahwa sebenarnya ternyata faktanya itu sarjana hukum bisa jadi apa aja gitu. Jadi kita tuh nggak bisa terpaku sama satu cita-cita gitu. Jadi sebenarnya kita memang bagus sih untuk punya cita-cita, tetapi sebenarnya cita-cita itu
seberapa penting sih dibandingkan realitas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita, ini pengalaman saya ya, jadi saya sendiri orang yang nggak punya cita-cita yang pasti sebenarnya. Waktu masuk Fakultas Hukum itu lebih karena berpikir ini jurusan atau fakultas yang paling gampang lah untuk dapat chance-nya untuk bisa masuk gitu ya. Tapi waktu masuk pun saya belum tahu mau jadi apa gitu loh. Jadi ya jalanin aja gitu. Terus waktu pas udah masuk gitu ya, udah mau lulus itu juga nggak mau punya bukannya nggak mau ya, tapi memang juga nggak punya cita-cita yang pasti. Tapi yang saya mau adalah saya pengen kerja santai, gitu ya. Jadi pengen kerja santai 9 to 5, makanya saya nggak pernah tuh mau jadi lawyer. Saya nggak pernah mau jadi lawyer waktu dulu, waktu pas angkatan waktu angkatan ya waktu angkatan kita gitu ya, waktu saya itu memang ya lawyer itu terkenal bekerja kayak mesin ya gitu ya. Bukan 9 to 5 itu dulu, tapi 9 to 9. Kadang-kadang bisa terus berlanjut gitu. Dan itu saya nggak suka seperti itu. Jadi kita waktu saya bercita-cita atau pengen jadi pegawai bank aja gitu. Kenapa bank? Karena dulu bank itu salah satu mungkin yang dibilang tempat bekerja yang bonafit gitu ya. Dan itu tidak ada kerja seperti lawyer gitu. Jadi saya memang incernya dulu pengen kerja 9 to 5 aja, nggak mau capek-capek jadi in-house gitu. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam satu satu bank. Nah, tapi ternyata memang enggak ini juga enggak ternyata kenyataan itu tidak seperti yang saya cita-citakan untuk bisa 9 to 5 gitu. Ini lebih kepada banyak hal lah di dalam bekerja untuk in-house itu ternyata tidak semudah yang saya pikir. 9 to 5 itu ternyata enggak juga gitu ya, malah jadi saya cuma 3 bulan bekerja di bank gitu ya, terus kemudian saya ditawarkan untuk jadi kalau misalnya memang jadi lawyer pun memang ada kesempatan, daripada nggak ada uang gitu ya, daripada nggak ada uang ya sudah ambil aja gitu. Tapi saya benar-benar nggak pernah punya cita-cita kan waktu itu, pikirnya kalau mau jadi lawyer paling cuma sebentar doang gitu ya. Jadi hanya cuma sebentar doang, dan lanjutnya mungkin ya mau cari lagi yang benar-benar bisa 9 to 5 gitu ya. Kemudian ternyata dengan berjalannya waktu makin kita menjadi lawyer gitu ya, makin kita mencintai apa yang saya lakukan gitu ya. Saya ternyata cukup menyenangi, cukup ternyata jadi lawyer itu cukup menyenangkan gitu ya. Ternyata tidak tidak seperti yang saya bayangkan capek banget. Ternyata enggak juga sih. Ternyata banyak fun-nya juga kalau untuk jadi lawyer itu, walaupun memang betul sih bahwa ininya jam kerjanya itu memang ya tetap capek gitu ya. Tetapi ternyata kalau kita fokus dengan pekerjaan kita, apa yang ada di depan mata kita kerjakan itu dengan benar, ternyata nggak seberat itu juga pekerjaan-pekerjaan yang jadi lawyer. Dan bos saya dulu pernah bilang bahwa if you love your job, you'll never work for the entire of your life. Itu benar banget. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya dari pengalaman pertama untuk jadi lawyer itu memang yang penting adalah kita suka sih sama pekerjaan kita, dan juga kita fokus pada apa yang kita kerjakan pada saat itu. Jadi nggak penting lagi, kalau untuk saya ya, nggak penting lagi saya mau jadi cita-cita jadi apa gitu ya. Karena memang kenapa ini jadi menarik untuk mungkin kalau ada yang baru lulus sarjana hukum di sini, itu memang saya banyak dengar gitu ya, apalagi kadang-kadang kalau kita wawancara orang itu, wawancara kandidat, pengen jadi apa gitu, pengen jadi lawyer. Oh, pengen jadi lawyer di mana? Oh, lawyer di perusahaan X gitu ya, di law firm X. Terus tanyanya, kamu mau jadi lawyer di perusahaan X, di firm X, ngapain kamu wawancara di sini gitu ya. Jadi sangat
kadang-kadang orang punya cita-cita atau adik-adik yang baru lulus yang punya cita-cita terlalu fokus pada cita-cita sehingga lupa bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan cita-cita sendiri sih sebenarnya kalau untuk saya ya, tapi melakukan apa yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan hari ini gitu ya. Dan seperti itu, kalau misalnya tadi contoh itu, ya nggak bijaksana aja sih kalau kalaupun memang cita-cita seperti itu, jadi harusnya nggak seperti itu. Dan ini banyak juga, jadi teman-teman adik-adik yang baru lulus juga itu kadang-kadang memang terlalu, saya nggak bilang itu salah sih sebenarnya, tapi terlalu fokus dengan satu spesifik cita-cita, sehingga sebenarnya nggak bisa fleksibel. Jadi kalaupun nanti nggak tercapai, entah itu jadi ngutung, ataupun jadi nggak happy, sebenarnya itu udah, sorry, udah nggak kurang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, intinya sih sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya apapun yang nanti adik-adik ini mau lakukan ya, nanti kalau udah lulus itu ya lakukan aja dengan yang terbaik apapun di bidang apapun itu. Dan nanti kecintaan pada apa yang kita lakukan itu akan menentukan sebenarnya jadi apa kita sebenarnya. It is what you do that define you. Sorry ya. Oke. Jadi, ini juga yang poin ketiga saya tulis di sini adalah forget goals. Jadi kalau untuk saya sih sebenarnya nggak terlalu penting untuk jadi cita-cita mau jadi apa, lakukan apa yang kita suka, terus fokus on your plate. Jadi lakukan apa yang kita suka dan kita lakukan dengan terbaik gitu ya. Jangan kita yang saya pengen underline adalah jangan sampai kita punya cita-cita tetapi nggak tercapai terus ngutung dan ngerjakan asal-asalan apa yang ada di hadapan kita. Itu menurut saya sih nggak tepat ya. Apa aja yang kita lakukan ya harus lakukan dengan benar, dengan baik gitu. Tapi dan ini juga nggak terbatas cuman pada profesi lawyer. Kebetulan aja saya lawyer dan tadi itu sebenarnya juga saya nggak sengaja jadi lawyer itu karena lagi-lagi karena saya mengerjakan apa yang saya ada di hadapan saya dengan fokus. Nah, akhirnya timbul kecintaan terhadap apa yang pekerjaan hingga akhirnya ya sudah jadi lawyer saja gitu. Ini untuk adik-adik juga sebenarnya ada rule of thumb yang sebenarnya menurut saya sih berlaku untuk semua profesi ataupun penting untuk salah satu paling susah dalam profesi lawyer dan saya rasa juga profesi yang lain ya yang terkait dengan orang adalah manage people. How to manage people itu satu yang paling susah. Kalau kita ada problem, sebenarnya problem itu akan kita bisa solve gitu ya kalau kita bisa manage people atau nggak harus semua orang itu sangat pandai, sangat luar biasa, sangat jenius, nggak harus gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memanage people atau expect people do something that we want them to do gitu ya. Pertama tentunya adalah do what you want people do to you. Jadi dalam setiap organisasi ini apalagi udah dunia kerja sebenarnya yang namanya persaingan, yang namanya competition itu salah satu yang sangat wajar gitu ya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang orang ada yang jadi lupa karena persaingan, jadi terlalu selfish, terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal ketika kita mau orang melakukan yang baik untuk kita, misalnya ada yang kita mau orang mau kasih kita di kantor, ada yang mau kita mengharapkan orang bisa ngasih referensi kita seperti misalnya presiden atau apa, atau orang mau sharing ilmunya ke kita, itu sebenarnya kita bisa lakukan kalau kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain, juga bisa sharing ilmunya ke kita ya pertama ya kita dekat sama kita ya pertama kita harus dekat dulu sama atau memberikan secara tulus apa yang yang mereka expect dari kita gitu. Jadi sebenarnya rule-nya adalah apa sih yang kita nggak mau lakukan apa sih orang yang nggak mau apa sih yang kita nggak mau orang lakukan pada kita, jangan lakukan itu. Tapi kalau ada yang kita pengen orang lakukan pada kita ya lakukan hal tersebut. Jadi itu sebenarnya rule yang pertama menurut saya yang paling penting dalam semua profesi. Again, this is related to how to manage people karena kita punya ekspektasi lah terhadap orang dan juga pada peer kita di dalam satu pekerjaan. Karena apa? Karena yang namanya bekerja, apalagi kalau kita bicara lawyering itu
most of our times gitu ya akan kita spend di kantor. Jadi sangat bagus untuk atau sangat perlu untuk kita punya lingkungan yang baik dan sehat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, responsible on small things and great responsibility will come gitu ya. Nah, saya wawancara dan juga punya beberapa junior di kantor gitu ya. Dia kadang-kadang terlalu berpikir tinggi, atau kadang-kadang saya menganggap ada yang sorry kalau bilang milenial atau apa gitu ya, tapi kadang-kadang yang fresh grade atau apa gitu ya, apalagi yang dari universitas-universitas bagus terkemuka gitu ya, kadang-kadang merasa agak value dirinya terlalu tinggi menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau disuruh pekerjaan-pekerjaan yang kecil gitu ya, itu kadang-kadang agak ignorance atau banyak ngedumelnya. Padahal sebenarnya itu hal pekerjaan yang kecil atau kadang-kadang membosankan seperti itu, itulah yang akan menentukan apakah kita akan bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar apa enggak. Contoh paling gampang adalah kalau kita di dunia lawyering, pekerjaan pertama hampir semua ada melakukan legal due diligence. Itu pekerjaan paling capek, paling exhausting gitu ya. Dan kadang-kadang ya pada komplain, gini ya masa sih gue disuruh ngecek anggaran dasar doang, padahal lulusan dari universitas tertentu gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, ada adik-adik sekalian yang mungkin yang yang mau bercita-cita jadi lawyer ataupun di bidang lainnya, please jangan ignore terhadap all small things yang diberikan kepada Anda, karena itu akan menentukan apakah orang bisa percaya nggak sama kita. Kalau kita bisa melakukan hal yang kecil dengan baik, benar, apalagi kita bisa improve, maka orang akan pasti akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang saya percaya gitu. Dan juga kayak small thing itu sebenarnya foundation untuk ilmu kita ataupun skill kita sebenarnya ke depannya. Jangan sampai kita punya pengen naik karir ataupun pengen punya karir bagus, tapi ternyata foundation kita nggak kuat. Ibaratnya kita bangun rumah di atas pasir, bukan di atas batu. Harusnya yang foundation itulah yang kita dapat dari pekerjaan-pekerjaan kecil yang diberikan oleh senior kita ataupun pada mentor kita. Itu kita harus fokus pada itu. Terus yang ketiga, ignore office politics, revenge is not your job gitu ya. Ini juga satu hal yang penting dalam ketika kita berkarir, bahwa harus menyadari bahwa yang namanya kantor itu not really your actual family gitu ya. Jadi bisa aja ada office politics gitu. Nah, cuman memang apakah gini, kalau untuk saya nih yang namanya bekerja, yang penting adalah menyenangkan dan saya bisa punya semacam atau menciptakan keluarga dalam kantor itu. Nah, kalau di dalam kantor ada office politik ini sekarang tergantung kepada kita apakah mau ikut dalam perusahaan tersebut apa enggak. Kalau untuk saya itu ada juga pengalaman bahwa saya berapa kali di backstab gitu ya di kantor gitu ya, berapa kali di backstab oleh bahkan oleh senior saya sendiri gitu. Tapi ya kalau kita mikirin untuk revenge, untuk balas, untuk melakukan sesuatu politik lagi yang lebih lucu lagi gitu, energi kita akan habis ke situ ya. Itu jadi kita ignore aja sebenarnya sih, ignore aja, because revenge is not your job. Somebody will do that. Something greater than you will responsible for the revenge kayak gitu. Jadi kayak gini-gini lupakan dan forget and ya udah move on kayak gitu ya. Jadi ini satu yang ini juga sharing dari mungkin ponakan-ponakan saya yang udah bekerja tiap hari. Kalau ketemu complaining about office politics, saya bilang kalau hidup kamu ya bakal habis kalau kamu mikirin office politik doang, ya sudahlah gitu. Apapun yang terjadi kamu jangan berpikir untuk gimana caranya tackle atau gimana caranya revenge gitu, nggak usah, jalanin aja kembali pada poin yang awal lagi, kerjakan apa yang ada di depan kita. Nah, yang terakhir kalau dari rule of thumb ini, good name rules all. Jadi saya percaya kalau kita memang memposisikan diri kita sebagai orang yang reliable, kita orang yang jujur, kita orang yang bisa diandalkan, itu saya rasa itu akan kebawa ke kemanapun kita pergi, karena kan ada ini yang bilang it is what you do that defines you gitu. Jadi kalau kita memang bisa jaga nama baik,
Saya rasa itu adalah hal yang terpenting ketika kita bekerja di dalam profesi apapun, entah itu lawyer, entah kita berdagang, entah kita itu dalam company. Tapi kalau kita punya good names, itu akan kebawa kemana-mana, karena good names better than jewelry. Ini kemudian sebenarnya ini rule of thumb untuk profession, semua profession gitu ya. Kemudian slide saya yang terakhir ini, kalau kita mau jadi lawyer, moderator di sini ada ini nggak ya, ada moderatornya ya, kira-kira ini ada sesi tanya jawab nggak, atau memang saya lanjut aja ya? Selamat siang Bang Coki, silakan lanjut aja sampai nanti kita kalau selesai presentasinya baru kita adakan tanya jawab, seperti itu aja ya. Siap, makasih. Oke. Gitu ya. Silakan. Oke. Ini kemudian yang terakhir dari slide saya adalah becoming a lawyer. Jadi kalau memang benar kita menjadi lawyer, kebetulan memang itu aja yang saya tahu. Saya nggak pernah bekerja di bidang lain kecuali yang 3 bulan di bank sebelumnya gitu ya. Nah, ketika menjadi lawyer untuk adik-adik sekalian, mungkin penting yang pertama dicatat adalah kita pertama kita tahu diri kita sendiri sih. Kita mau seperti apa? How ambitious we are, kayak gitu loh. Jadi seberapa ambisius kita gitu ya. Kalau saya itu memang yang tadi orang yang memang pengen santai sih. Tadi dari awal aja udah lulus maunya 9 to 5 aja, mau di rumah leha-leha gitu, baca komik dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ketika kita akan jadi lawyer, ada sekali mau jadi lawyer, yang pertama harus dipikirkan adalah mau di big firm atau boutique firm nih gitu ya. Big firm, boutique firm itu sama-sama ada pros and cons-nya gitu. Nah, big firm ya pasti ada dengan institusi yang lebih besar, orang yang lebih banyak, tentunya ada berbagai macam politik, semacam jenjang karirnya yang lumayan panjang dibandingkan dengan boutique firm. Terus juga akses kepada senior yang mungkin, atau misalnya partner gitu, yang mungkin agak lebih terhambat karena ada beberapa layer di situ. Nah, tetapi memang mungkin dari sisi pekerjaan, sofistikasinya, dari sisi salary-nya itu mungkin akan lebih baik di big firm gitu ya. Ya big firm nih maksud saya mungkin kayak lawyer besar yang mungkin udah afiliasi dengan asing seperti itu, yang memang dari sisi salary dan yang lainnya, dan kecanggihan IT-nya segala macam lebih besar, yang lebih lah daripada boutique firm. Nah, on the other hand, boutique firm ini mungkin saya mesti bilang lebih konvensional gitu ya. Lebih konvensional, tetapi memang ada beberapa kelebihannya, ya misalnya kayak akses kepada partnernya lebih cepat, dan mungkin karena kecil ini bisa lebih di-manage orangnya, terus juga mungkin intimasinya keluarganya juga mungkin lebih ini ya gitu. Saya nggak bilang boutique firm itu nggak ada keluarga, nggak, tapi karena misalnya kita 10 orang, tentu 10 orang bisa tahu lebih cerita 9 orang daripada 100 orang seperti itu ya. Dan dan lebih kalau salah satu yang paling penting ketika bicara lawyer adalah kita akses kepada knowledge gitu ya, how to we sharpen our skills gitu ya. Nah, kalau di boutique firm ini ya salah satu keuntungannya adalah memang kita bisa punya akses langsung kepada kepada partnernya, even pada senior partnernya, sehingga yang namanya transfer of knowledge itu nggak ada jedanya, jadi nggak ada layer-layernya lagi, tapi langsung dari atas ke bawah. Plus juga yaitu komunikasi dengan senior ataupun dengan partner itu pasti lebih mudah karena tidak ada layer seperti itu. Nah, jadi tapi kembali lagi ya, memang harus dipahami bahwa misalnya kalau kita mau achieve salary yang kemungkinan relatively rasanya sih kalau dibandingkan dengan big firm, boutique firm itu akan lebih kecil dibandingkan big firm lah. Makanya balik lagi kepada teman-teman sekalian, ini mau jadi apa sih kita, atau apa sih yang kita mau achieve dalam hidup kita, goals kita apa gitu. Emang kalau nggak perlu nggak fix banget sama goalnya, tapi pengen menikmati hidup atau pengen bukan saya bilang nggak perlu punya terus berarti nggak mungkin hidup ya, enggak, tapi kalau misalnya kita mau seperti tadi mengerjakan apa yang baik yang ada di depan kita, ya mungkin nggak terlalu peduli, bukannya bisa bilang uang nggak penting, tapi nggak nggak terlalu peduli dengan disparitas salary seperti itu, ya saya rasa sih bisa di boutique firm. Tapi kalau sebaliknya, kalau memang
pengen yang lebih lebih advance ataupun lebih punya networking yang lebih besar ke ya misalnya kayak affiliated firm asing lah gitu, pasti kan punya akses yang lebih luas kepada kepada jaringan di luar negeri seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita udah bisa menimbang-nimbang gitu, adik-adik sekalian, yang pertama saya rasa harus diperhatikan adalah environment dulu. Di dalam firm itu environment itu sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena again kalau kita bicara waktu di kantor itu pasti ketika jadi lawyer kita akan spend waktu lebih banyak di kantor daripada di rumah gitu. Jadi sebenarnya your first family adalah mungkin gitu ya di kantor gitu. Nah ini yang juga harus kita pertimbangkan ketika adik-adik akan jadi lawyer. Environment seperti apa, karena environment yang buruk ataupun environment yang membuat kita stres pulang kantor habis itu karena ada office politik atau apa segala macam itu nggak bikin kita bahagia, padahal hidup kita kan sebenarnya simple, kita pengen bahagia aja kan gitu ya, pengen pengen happy aja gitu, nggak terlalu banyak yang dibawa stres pulang ke rumah, karena kalau misalnya ada stres gitu ya itu juga akan berpengaruh kepada keluarga inti kita di rumah seperti itu. Jadi environment menurut saya adalah satu yang paling penting yang kita harus perhatikan ketika kita bekerja menjadi lawyer. Nah, yang kedua menurut saya baru kemudian adalah skill and knowledge gitu ya. Jadi skill and knowledge ini penting sekali karena biar gimana pun juga nggak ada tuh yang namanya lawyer lawyer itu dibuat gitu ya. Nggak ada yang lahir sebagai lawyer langsung jago gitu, nggak ada gitu. Ketika lulus sarjana hukum, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang hadir angkatan 91 pada tahu semualah kita bahwa ketika kita baru lulus terus masuk law firm tiba-tiba kita jadi wah goblok bener ya gua gitu ya, ada masa itu di mana kita ternyata apa yang kita dapat di dalam perkuliahan itu nggak inline dengan apa yang dimau dengan requirement dari industri. Makanya sebenarnya yang saya percaya the best law school is a law firm gitu ya. Jadi kalau kita memang pengen jadi lawyer, maka memang ini lawyer yang baik dan yang ya tentu semua orang pengen jadi lawyer yang baik lah gitu ya. Nah maka yang paling penting adalah di mana kita bekerja di satu firm yang kita bisa mendapatkan skills and knowledge kita dari yang baik dan benar gitu. Jangan sampai kita juga dapatnya yang skill dan knowledge yang asal gitu. Nah kita juga sebagai lulusan sarjana hukum juga harus punya sense apakah yang skills atau knowledge yang kita terima ini benar nggak sih seperti ini gitu ya, karena kan kita juga punya literasi kita punya literatur dan sebagainya gitu ya. Nah ini menurut saya adalah salah satu faktor yang paling penting untuk seseorang untuk menjadi lawyer yang baik gitu ya. Nah tapi apakah ini kan cuma untuk jadi lawyer doang? Enggak gitu ya. Baru tadi malam saya bincang-bincang sama beberapa teman saya, ada yang jadi in-house, ada yang jadi buka usaha yang lain gitu. Ini sebenarnya ketika kita bicara tentang skill lawyering, ini suatu skill yang sangat luas menurut saya ya. Kita belajar untuk membaca dengan benar, kita belajar untuk berbicara dengan benar, kita belajar untuk negotiate sesuatu dengan benar, kita belajar untuk menganalisa sesuatu dengan benar. Jadi sebenarnya yang namanya lawyering itu memang suatu ilmu yang sangat luas dan terbanyak menurut saya ketika kita bicara praktek, terbanyak yang kita lakukan adalah melakukan analisa. Nah, jadi analisa inilah yang nanti sebenarnya tentunya ketika bicara analisa kita harus punya basisnya dulu ya, basis regulation. Kita udah paham regulasi, kita bikin analisanya inilah yang kemudian akan menjadi bekal kita ketika kita ternyata bukan cuma pengen jadi lawyer tapi bisa pengen jadi bekerja di bidang lain. Kekuatan atau kemampuan kita menganalisa sesuatu ketika kita di-train di jadi lawyer itu akan sangat membantu. Jadi sangat penting untuk kita untuk adik-adik sekalian untuk punya skills dan knowledge dan juga punya tempat untuk meng-sharpen your skills and knowledge gitu ya. Lagi-lagi kita harus melihat tempatnya itu juga, jangan sampai lagi-lagi kita dapat skills yang ternyata kurang tepat. Because
iron will sharp iron gitu ya. Jadi memang harus yang benar gitu, tempatnya juga. Nah, yang berikutnya adalah tentang karir gitu ya. Jadi setelah kita senang dengan tempat itu, ada environment, kemudian skills-nya kita dapat, kemudian by nature itu naturally karir pasti akan akan mengikuti. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu worry tentang karir. Kalau memang kita udah senang di satu tempat dan juga ada kita punya skill, bisa dan skill knowledge, karir tentunya akan menyusul dengan sendirinya. Nah, kemudian sorry sebentar, ya yang terakhir ya kita harus salary ini memang kalau dari sisi saya adalah faktor yang paling terakhir gitu ya, karena lagi-lagi yang menentukan kita akan bisa seneng atau akan kita bahagia, terus kita akan bisa juga sharpen our skill sebagai lawyer itu bukan salary. Salary akan datang dengan sendirinya kalau kita punya karir yang bagus gitu ya. Salary itu akan jadi bagian yang datang secara natural kalau kita punya skill, knowledge, dan juga career. Nah, selanjutnya ini ada love your job and you will never work. Ini benar sekali bahwa dari pengalaman saya sendiri, saya nggak pernah suka lawyering awalnya. Saya bukannya nggak pernah suka, nggak pernah bermimpi untuk jadi lawyer gitu ya. Tetapi ya sudah, saya lakukan aja gitu apa yang saya lakukan. Jadi mungkin ini makin menyukai atau makin punya passion ketika melakukan hal tersebut dengan fokus dengan apa yang kita lakukan. Yang terakhir dari ini saya adalah ini follow the people not the office gitu ya. Balik lagi ini berdasarkan ya pengalaman saya sih ketika kita interview orang juga berbicara dengan asosiat yang masih muda, dan juga dari pengalaman saya sendiri bahwa sebenarnya ketika kita mau jadi lawyer itu sangat penting karena untuk mengikuti orangnya, figur lawyer itu sendiri, karena yang namanya law firm itu kayak bengkel ya gitu, atau kayak dokter sebenarnya, tidak tergantung pada rumah sakit mana kita akan pergi, tetapi kepada dokter siapa kita akan pergi. Makanya ini penting sekali bahwa kalau adik-adik akan berkarir di bidang hukum, ya pilihlah role model. Mungkin role modelnya ini sementara ini mungkin belum tahu, mungkin berbicara bisa ngelihat di website atau apa. Tapi mungkin kalau kita punya adik-adik punya teman atau punya saudara atau apa, bisa tanya-tanya. Ini yang penting adalah kita punya informasi awal dulu sehingga kita bisa fokus untuk bisa ngikutin lawyer yang kita mau untuk belajar kepadanya gitu. Nah, itu aja sih, saya nggak mau ngomong teknikal gimana ya, misalnya kayak lawyer tahun pertama harus seperti apa, lawyer tahun kedua seperti apa, jadi senior associate apa, enggak lah, itu mungkin ada teman-teman yang lain yang di sesi yang lain akan bercerita tentang hal ini. Tapi kalau dari saya mungkin saya lebih ngasih gambaran besarnya aja, secara prinsip-prinsip umumnya aja. Karena kalau saya sih percaya yang namanya prinsip umum seperti yang tadi yang rule of thumb itu akan bisa applicable di semua bidang pekerjaan, dan bisa jadi di bidang kehidupan gitu juga gitu. Saya rasa sih itu aja. Ini saya sharing saya dalam sesi ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau kita diskusi atau tanya jawab, boleh aja ya, kita sama-sama untuk ngobrol santai aja. Gitu. Okay. Demikian. Thank you. Ya, thank you Bang David. Sangat menarik sekali, terutama quote bahwa jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Bang ya. Yep. Pokoknya kalau kita usaha dengan maksimal, itu pasti nanti hasilnya. Kadang-kadang tuh hasilnya bisa cepat, kadang-kadang bisa lama, tapi pasti ada hasilnya. Itu yang menurut selama ini yang saya juga percaya, dan juga sharing dari teman-teman.
Nah, Bang, sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bang Asyar. Selamat siang Bang David. Saya Asyar dari FH Fakultas Hukum Pancasila semester 1. Apakah ada tambahan pendidikan untuk menjadi lawyer, Bang? Oke. Kalau langsung misalnya ada yang mungkin dari Bang Asyar, kalau misalnya mau langsung berbicara dengan Bang David, silahkan aja di unmute dan silahkan bisa ngobrol langsung biar lebih enak gitu ya. Silakan Bang David. Bang Oke ya, jadi oke. Selamat siang Azhar. Ya. Ini semester 1 ya. Waduh, luar biasa nih semester 1 udah tertarik dengan ikutan Legal Expo dan juga mungkin pengen jadi lawyer ya gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya apakah ada tambahan pendidikan untuk menjadi seorang lawyer? Sebenarnya sih memang gini nih, banyak sih dari teman-teman kita yang menjadi lawyer sukses dan segala macam itu sebenarnya bukan ini ya, tapi memang tidak melanjutkan misalnya memperoleh S2 atau S3 gitu ya, tetapi ya cukup S1 aja, tapi memang skillnya sudah sangat berkembang karena yang tadi itu menurut saya yang paling penting adalah sekolah di law firm-nya itu. Jadi the best law school is a law firm. Gitu ya. The best law school is a law firm. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu firma, memang kita harus yakin bahwa memang ini adalah tempat kita untuk belajar dan karenanya itu harus belajar dengan benar gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang kenyataannya ada beberapa hal yang mungkin kita perlu untuk tambah untuk arsenal kita gitu ya. Kayak misalnya kita kalau mau ikut kursus-kursus gitu ya, kursus tertentu, apakah misalnya itu di bidang yang kita mau atau misalnya hal-hal yang akan agak sophisticated gitu yang mungkin misalnya di Indonesia itu belum terlalu banyak yang paham gitu, ya itu penting sih gitu. Kita ikuti karena memang biar gimana pun juga namanya, apalagi kalau kita corporate lawyer, perkembangan transaksi itu selalu lebih cepat daripada regulasinya, dan masalahnya kan kita regulasi ini harus kalau di Indonesia ya memang regulasi ini jadi basis kita gitu loh. Nah, jadi untuk pertanyaan apakah memang perlu pendidikan tambahan, ya pendidikan tambahan itu baik gitu ya, tapi again jangan fokus pada pendidikan tambahan seperti itu, tetapi fokus pada sekolah kamu di law firm. Saya nggak bilang bahwa pendidikan sarjana hukum di universitas itu nggak baik ya, nggak, tapi itu sebagai modal gitu. Nah, tapi nanti di dalam kita berinteraksi atau bekerja itulah kita akan belajar dengan benar-benar, kita akan play by ear apakah memang kita perlu untuk tambahan pendidikan gitu. Nah, kalau ada yang punya cita-cita S2 gitu, S3 ya itu bagus banget gitu ya, silakan aja diambil, tapi memang again pengalaman dalam menangani transaksi itu menurut saya yang akan jadi deciding factor yang akan sangat penting untuk menjadi lawyer yang baik. Demikian, Azhar, kalau ada yang mau ditanya lagi, apa cukup atau enggak? Ya, mantap. Berarti kalau kayak gitu memang ketika kita dimanapun ya Bang ya, misalnya kita either kita itu di law firm atau di perusahaan atau dimanapun, pelajaran pertama itu ya adalah yang apa yang kita kerjakan, yang gitu ya. Dan kadang-kadang tuh itulah kayak tadi kita disuruh baca anggaran dasar gitu, padahal itu merupakan basic banget gitu ya, undang-undang PT itu kan pasti kan. Jadi dimanapun ketika kita ada di banking, ketika ada di law firm, ketika kita ada di perusahaan, pasti kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang menjadi aturan main di perusahaan itu tersebut. Nah, ketika kita udah jadi khatam ya, belajar anggaran dasar, undang PT udah lancar lah gitu. Gitu ya. Betul sekali. Apalagi banyak-banyak kasus ya Bang ya, kita kan itu kita udah belajar juga gitu ya kan, kasus satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Ya mungkin dari Azhar ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silahkan, ini mumpung kita bisa bertemu dengan lawyer yang mungkin harganya udah berapa ribu per jam nih. Ini kalau Azhar nggak ada pertanyaan lebih lanjut nih, saya nih pengen ini nih ada menarik nih dari pertanyaan dari rekan saya sendiri.
rekan kita sendiri. Ya, oke, aku Budiono bacain ya. Makmur. Iya. Bang Budiono Makmur. Pak David, dalam menjalankan profesi lawyer, apakah pernah ada pekerjaan atau hal-hal yang menimbulkan konflik dengan hati nurani atau prinsip-prinsip hidup? Jika ada, bagaimana mengatasinya? Wah, ini menarik nih. Menarik banget nih. Gimana nih? Coba pengalaman dengan Bang Coki gimana nih? Ya lari aja. Jadi gini sih, ini pengalaman pernah kejadian, ini benar-benar pernah kejadian gitu ya. Jadi kan lagi-lagi ya, fokusnya adalah kalau saya ini untuk jadi lawyer itu memang passion gitu ya, pengen melakukan yang baik dan benar gitu, tidak untuk apa sih namanya names atau apa atau apa namanya pokoknya intinya saya mau inilah yang baik dan benar gitu. Nah jadi ada satu ini kejadian waktu pas saya even baru bikin law firm gitu ya, baru bikin law firm itu, dan ada satu group of company gitu ya yang memang sangat kreatif dalam melakukan melakukan transaksinya gitu. Nah pada saat itu dia tawarkan gitu ya, ini mau nggak gini nih kita bikin ini, tetapi memang yang namanya creativity itu kan pasti dapat ini juga lumayan gitu ya, apa namanya mereka menghargai kita lumayan gitu. Tetapi karena terlalu kreatif menurut saya gitu ya, terlalu kreatif, saya dengan partner saya bicara gitu. Ini kita ada sesuatu yang menarik, lucu gitu ya. Tetapi ini sebenarnya nggak pas dengan nurani kita dan nggak pas dengan profesi initial intention kita untuk bikin law firm, bahwa ini adalah pengejawantahan passion kita gitu loh. Karena biar gimana juga yang kadang-kadang yang transaksi-transaksi yang lucu ini walaupun secara monetary itu menarik, tetapi secara nurani nggak pas gitu ya. Akhirnya apa yang kita lakukan, even waktu itu kita ini ya baru-baru, jadi masih perlu banget basis klien. Kita bilang ya sudah nggak usah lah Bang, kita masih ada rezeki dari tempat yang lain yang mungkin nggak segede ini, tetapi yang penting kita pas tidur pulang nyaman, nggak habis itu kita juga ngelihat istri anak itu nggak bersalah karena kita melakukan something visi gitu. Ya udah akhirnya kita decide untuk kita nggak take pekerjaan besar itu, dan ya udah setelah itu ya just move on gitu ya, yang apa namanya ya rezeki kan datang dari mana aja gitu. Nah itu yang kita lakukan Pak Budi. Jadi kalau memang ada seperti itu ya lari aja gitu. Yang namanya melakukan sesuatu di luar hati nurani, luar prinsip-prinsip hidup, itu nanti bisa ke bawah tidur Pak. Kalau ke bawah tidur nanti nggak enak juga kita makannya, dan nggak enak juga kita ketemu sama anak istri, dia bilang oh ini anak istri gue kasih sesuatu yang menurut kita nggak benar. Kira-kira gitu sih Pak secara prinsip. Terus lalu gimana ketika dari law firm-nya Abang mendrop itu suatu project lah istilahnya, tanggapan dari kliennya yang ditolak itu bagaimana Bang? Apakah misalnya mereka terima atau misalnya hubungan jadi tidak baik atau bagaimana? Ya terus terang sih ini ya udah nggak berhubungan lagi. Udah ya totally berarti ya putus. Nggak putus nyambung ya? Enggak. Tapi maksudnya reaksinya bagaimana? Ya reaksinya pasti kecewa ya gitu ya. Tapi bilang apa gitu loh. Ya, kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang juga untuk. Betul. We cannot please everyone ya. Iya. Yang penting berarti ketenangan batin, kenyamanan ya kan ya. Juga mungkin juga akan berpengaruh pada reputasi kita juga ya kan, kalau misalnya reputasi personal dan law firm juga pastinya ya. Betul karena tadi good name rules all gitu. Jadi kalau kita satu pernah terkait dengan satu transaksi tertentu, pasti itu akan memancing yang lain untuk pakai kita untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, jadinya kita, kayaknya udah ini ya. Oh ini law firmnya gitu. Iya. betul. Oke. Mungkin ada lagi Pak Budiono yang mau ditanyakan atau misalnya mau ngobrolin, silahkan supaya kita bisa diskusi lancar. Wah, ada yang bilang nih Bang David idolaku, mantap Bang Wesley.
Oke, Nah, itu kalau idola aku yang ngomong itu. oh gitu itu udahlah saling mengidolakan. Oke, mungkin berarti Pak Budiono mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, ditanyakan atau bagaimana? Untuk sementara saya juga mengingatkan kepada para peserta diharapkan untuk mengisi link absen ya yang ada di chat. Jadi untuk sebagai record kita juga dari panitia. Oke, aku langsung ya ke pertanyaan berikutnya nih, Bang Coki. Selamat siang, Pak. Oh, ini sebenarnya Abang aja, kalau Pak kayaknya ke inian ya. Terlalu formal. Saya Anissa dari UPNVJ. Aduh, mohon maaf, ini nanti mungkin bisa dijelaskan ini UPNJV ini UPNVJ ini apa? Izin bertanya, Pak, saat tindakan apa lawyer dapat dilaporkan ke kliennya? Nah, menarik nih. Coba Bang David, silakan Bang David atau Bang Coki. Ini kayaknya nih ada ini ya. Dari sedap juga ya berarti ya. Iya, ada ini ya, ada masalah ya dengan lawyernya ya, jangan-jangan. Aduh, jadi sebenarnya sih kita kan kalau dari kita tuh corporate lawyer ya. Jadi kalau corporate lawyer sih sebenarnya kita saya rasa di dunia kita corporate lawyer itu emang nggak terlalu banyak ya. Ada kasus-kasus di mana lawyernya itu dilaporkan oleh kliennya. Tapi memang ada beberapa gitu ya. Ada beberapa ya misalnya karena si lawyer itu melanggar kayak misalnya kayak Chinese wall atau misalnya menimbulkan kerugian karena misalnya ya satu transaksi yang harus selesai pada saat tertentu ternyata delay karena dia tidak memberikan pada tepat waktu Ngolor gitu ya Bang ya. atau advis salah. Jadi memang kenapa kadang-kadang orang bilang wah ini lawyer kok dibayar kok ini sih dolar-dolaran atau mahal bener sih gitu ya. Ini emang kerjaan apa sih gitu. Ya itu sebenarnya advice orang lawyer itu kadang-kadang akan menentukan arah tujuan dari suatu tindakan korporasi gitu ya. Nah, ketika kita memberikan arahan, kita memberikan masukan, guidance, itu sebenarnya disitulah sebenarnya tanggung jawab kita yang gede gitu ya. Kenapa jadi harus pakai kenapa sih nggak kayak ketengan kayak gitu ya enggak lah, nggak bisa, karena di dalam advice kita yang kita berikan itulah di situ tanggung jawab kita yang sangat besar kepada klien kita. Dan seperti yang tadi seperti pertanyaan Anissa, tindakan apa yang lawyer dapat dilakukan oleh kliennya, yaitu kalau kita berikan advice yang salah. Jadi kalau advice yang salah atau advice yang ternyata atau melakukan sesuatu yang yang secara etika hukum nggak boleh gitu ya, misalnya kayak informasi orang dalam kita pergunakan seperti itu nggak bisa. Makanya memang profesi lawyer itu dihargai karena mereka memberikan advice yang akan menjadi penentu apakah misalnya suatu corporate action akan dilakukan atau tidak ya, jadi wajar. Nah kalau misalnya salah sehingga corporate action-nya jadi salah juga sehingga menimbulkan kerugian segala macam, nah pada saat itu ya bisa, saya rasa mungkin sekali untuk diisu. Dan memang ya kalau dibilang corporate nggak banyak lah, dari mungkin 25 tahun saya bekerja di bidang ini, rasanya mungkin di bawah 10 kasus ya terkait dengan lawyer yang diklaim ke pengadilan seperti itu. Tapi memang isu ini selalu ada dari sisi kita sebagai lawyer, makanya memang kalau setahu saya sih kalau di luar negeri mereka ada yang namanya insurance ya untuk lawyer ini. Dulu kita pengen bikin di kantor saya yang lama, tapi ternyata di Indonesia ini belum ada sih yang provide itu. Kalaupun ada, setahu saya itu dari luar negeri dan mahal banget itu loh. Nah kalau makanya memang ya kita sebagai lawyer itu yang namanya hati-hati, prinsip kehati-hatian itu sangat penting gitu ya. Ya gitu sih jawabannya Mbak Anissa. Ya, oke, thank you Bang David atas jawabannya. Memang kebetulan juga waktunya juga tinggal 2 menit lagi. Mbak Anissa, apabila ada yang mungkin tanyakan silakan, atau misalnya belum,
mungkin saya akan langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nongki. Ini gue demen kali nih. Tanya Bang David, apakah koleksi komik superhero dapat membantu dalam drafting documents? Mantap. Nah, itu pertanyaannya itu nih, beyond. Nah, ini nih pas banget nih. Pas banget Mas emang. Emang Nongki mungkin nih. spesialisasinya ya, spesialisasi Abang ya. Oke, gimana mungkin bisa dijawab? Jadi kalau namanya kalau namanya membaca gitu ya, membaca entah novel entah komik, memang tuh hobi dari dulu ya. Dari dulu seneng banget baca. Nah, ketika jadi lawyer itu sebenarnya yang ngebantu untuk bisa baca dokumen panjang yang tebel-tebel itu ya karena udah kebiasaan baca novel gitu. Jadi ya nggak terlalu masalah lah untuk baca. Nah, terkait dengan komik superhero dapat membantu dalam drafting dokumen, bisa, Kang. Ini bisa banget. Kenapa? Bisa ya? Ini kebetulan di rumah ya, saya kebetulan yang namanya komik-komik itu adalah tempat pelarian saya, Bang Nongki. Jadi kalau misalnya saya lagi drafting, terus tiba-tiba aduh capek banget gitu, ya udah baca komik, lihat-lihat gambar yang bagus-bagus gitu kayak Alex Ross gitu ya. Mas Noki pasti paham nih Alex Ross gitu. Udah selesai kita udah baca gitu, lihat lagi, refresh lagi, baru bisa itu terusin lagi drafting. Jadi ngebantu. Bantu untuk kita escape sedikit dari tekanan drafting lah. Baik. Gitu kira-kira. Oke, sip. Terima kasih. Aduh, mohon maaf nih ada satu pertanyaan dari Bang Wesley yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa japri aja ya Bang Wesley ya. Oke. Silakan mungkin Bang Coki mau menutup sesi ini, tapi dari kami semua sangat berterima kasih dengan waktunya dan sangat berguna sekali sharingnya, terutama jika ingin mau menjadi lawyer yang bekerja di law firm. Nah, itu dia sangat berguna. Silakan Bang Coki untuk menutup acara. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Mudah-mudahan sharing ini bisa berguna untuk kita semua ya, dan ya terus kita sehat-sehat aja lah, dan mudah-mudahan pandemi segera berlalu dari Indonesia. Amin. Kita bisa ketemu lagi, ketawa-ketawa lagi, dan bisa iya betul banget. Terima kasih Bang David. Jangan lupa semua. Ya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen supaya kita bisa terikat semua. Pokoknya Bang David idolaku, benar banget ya Bang Wesley ya. Memang idola kita semua sih sebenarnya, bukan cuma di dalam aja. Oke. Mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam tetap semangat di dalam kondisi apapun. Seperti yang tadi Bang David bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salam sehat, semangat. Thank you buat semuanya. Bye. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita kayaknya belum ini ya, belum foto ya. Foto. Oh iya. Foto dulu. Ini gimana caranya? Mungkin dari IDRC kita tolong untuk difotoin ya. Boleh nggak? Belum. Ntar dihitung dulu Nong. Udah nggak sabar. Dari tim IDRC minta tolong untuk foto ya. Share screen-nya ya. Oke, siap. Oke, mungkin bisa difoto ya. Cantik. Mantap. Bang Coki. Oke, udah foto belum? Selesai belum? Belum. Oke. 2 jam lagi nih kayaknya. Oke, sudah ya. Oke, kita next ya. Sukses Bang Coki. Sukses teman-teman semua. Sukses semua. Jangan lupa datang ke tempat Eike. Oke, jam 2. Gua jam 1 ya. Jam 1 ya? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Bye.